Shalom, selamat malam Bapak Ibu terkasih, sahabat Santosa Asih Ministry yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan pesan Tuhan, mari kita tundukkan hati, kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Allah yang Maha Besar, kami mau tunduk di bawah otoritas-Mu, di bawah kekuatan-Mu. Dalam gelapnya malam, Engkaulah terang kami, yang menerangi hati dan pikiran kami, yang menerangi seluruh hidup kami. Berbicaralah Engkau Tuhan. Kami semua anak-anak-Mu, sahabat Santosa Asih Ministry, mau duduk diam dan mendengar dan melakukan segala kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita buka firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-1 sampai yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama. Dan mereka memfitnah kamu. Tapi mereka harus memberi pertanggung jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Demikian firman Tuhan, sahabat Santosa Asih Ministry. Firman Tuhan dalam renungan ini saya berikan tema Injury Time. Injury time dalam dunia sepak bola, istilah ini sering kita dengar. Arti injury time adalah sebenarnya waktu yang sakit. Dikatakan waktu yang sakit karena dalam waktu yang singkat dapat terjadi perhitungan antara kalah dan menang. Dikatakan waktu yang sakit karena waktu yang singkat menentukan kemenangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, istilah ini harus terjadi karena dalam hidup ini kita sering masuk dalam zona waktu yang bernyaman-nyaman ria. Waktu yang kita pergunakan menurut kehendak kita. Kita sering masuk dalam kondisi zona nyaman versi kita, yang mana sebenarnya tidak Tuhan kehendaki. Zona nyaman kita. Kita bermalas-malasan. Kita bersantai-santai dalam waktu yang sakit. Kita tidak memilih entah itu kalah ataupun menang. Karena apa? Karena kita menikmati hidup bermalas-malasan. Namun kita berkata di dalam Tuhan, aku ada dan bernafas. Namun ternyata kita tidak melakukan waktu yang ada seperti yang difirmankan Tuhan. Agar waktu yang sisa ini kita pergunakan menurut kehendak Allah. Firman Tuhan katakan telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sering kali tidak menggunakan waktu yang ada. Kehidupan kekristenan akhir zaman, duduk hanya menikmati keselamatan yang kekal, tanpa memikirkan bahwa orang lain pun membutuhkan kabar keselamatan itu. Ada banyak orang yang masih tersesat
belum mengenal Tuhan, orang-orang tersebut membutuhkan kabar keselamatan. Bahwa Kristus Yesus Tuhan adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Perbuatan baik tidak membawa kepada keselamatan kekal. Kehidupan berpahala tidak membawa kepada keselamatan kekal. Firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, waktu yang singkat mari kita pergunakan untuk menuruti kehendak Bapa, melakukan kehendak Bapa. Kepekaan akan apa yang menjadi kehendak Bapa di surga. Kita menggunakan seluruh aspek hidup kita, pikiran, perasaan, perbuatan, untuk mengenal, memahami apa yang Tuhan mau perbuat sepanjang hari ini. Berbicara waktu yang sisa, waktu yang sisa dalam teori opportunity cost bisa menjadi kerugian dan keuntungan. Kerugian dan keuntungan bisa saja dinikmati jika kita membuat suatu pilihan yang terbaik. Pilihan yang terbaik adalah mengenal Allah. Mengenal Allah. Paulus berkata, yang kukehendaki ialah mengenal Dia. Persekutuan dalam penderitaannya. Bapak, Ibu, Saudara, sahabat Santos Asih Ministry, firman Tuhan berkata agar kita tidak menyia-nyiakan waktu. Justru masa lalu kita pun dapat kita pakai untuk menjadi alat saat ini melayani Tuhan. Dari latar belakang dunia kelam, saya dipanggil Tuhan untuk melayani orang-orang yang juga hidup dalam kekelaman dunia, kehidupan malam, kehidupan jalanan. Mereka membutuhkan Tuhan Yesus dalam kesepian jiwa mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada alasan untuk tidak melayani Tuhan di waktu yang sisa ini. Gejolak dunia terjadi, di mana-mana ada perang. Bahkan sahabat Santos Asih Ministry sedang mendengar, belum selesai perang Rusia Ukraina, sekarang Timur Tengah sedang berperang. Dunia membutuhkan jalan, dunia membutuhkan kebenaran, dunia membutuhkan kehidupan yang kekal. Inilah waktunya kehendak Tuhan dinyatakan bagi kita. Apa yang kita pergunakan, waktu yang ada kita pergunakan untuk menyatakan kebenaran itu bagi semua orang. Keselamatan yang kekal hanya di dalam Kristus Yesus. Keselamatan yang kekal hanya di dalam Kristus Yesus. Tidak ada yang membawa kita ke surga selain daripada Tuhan Yesus Kristus. Daud berkata dalam Mazmur 131 ayat 1-3, sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku, seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Hidup tenang, tetap tenang, mendiamkan jiwa untuk mendapatkan maksud Allah dalam hidup ini. Suatu waktu hidup ini penting untuk mendiamkan diri. Mendiamkan diri, menenangkan jiwa untuk memahami dan dengan peka mendengar suara Tuhan. Suatu nyanyian dengan lirik, tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap kurasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taufan dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang.
sebagai sahabat Santosa Asi Ministry, di waktu yang sisa, injury time, mari kita terus bergerak menyatakan kehendak Allah, kebenaran bahwa keselamatan ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jangan berdiam diri, jangan ada di zona nyaman kita. Hargai waktu yang ada yang Tuhan beri. Ada opportunity cost. Bergerak, berbuah, supaya kita tidak ditebang. Sebab dalam waktu yang sisa ini, kita harus mempertanggungjawabkannya. Tenangkan jiwa kita, Tuhan pimpin kita untuk menyatakan kebenaran kepada banyak orang. Biar firman Tuhan malam ini membangkitkan semangat kita untuk mempergunakan waktu yang ada demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ini kami, anak-anak-Mu, menyadari bahwa seringkali kami kurang cukup pintar mempergunakan waktu yang ada. Kami mohon ampun, tolonglah kami. Mampukan kami di dalam waktu yang sisa ini untuk mendengarkan suara-Mu, untuk bergerak maju, untuk menyatakan kebenaran kepada banyak orang yang belum mengenal Engkau Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau Tuhan yang memerdekakan dan menyelamatkan setiap umat manusia di muka bumi ini dapat datang kepada Bapa di sorga. Biarlah waktu yang ada ini adalah untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.